إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمون عافني الله وإياكم وبارك فيكم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوه حق تقواه فإنها الزاد الأوفى والدرق الأوقى للتقوى واتقون يا أولي الألباب. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa, dan sesungguhnya takwa adalah benteng yang paling kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya kalian mengambil bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwa kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah ad-dawabitu fil ibadati. Afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Beribadah kepada Allah wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala secara yang lurus. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu kepada setiap rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus setelah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah artinya adalah al-khudu'u wadh-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbati lillahi wahdah. Ketundukan dan kepatuhan Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Beribadah bukan hanya sekedar
mengerjakan rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan berhaji ke Baitullah, kepada Allah, bertakut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah bukan hanya sekedar sujud dan ruku, akan tetapi qalbu yang senantiasa tunduk kepada perintah-perintah Allah, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, berzikir. Beribadah adalah ketundukan mutlak terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam urusan akidah atau ibadah ataupun muamalah ataupun adab dan akhlak. Apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Di dalam agama Islam, agama yang sempurna ini mengadakan batasannya. Yang pertama, beribadah kepada Allah adalah tauqifiyah, yaitu tidak bisa seseorang mengerjakan ibadah kepada Allah kecuali harus ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anshina al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Demikianlah kami jadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah syariat, maka ikutilah. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengerjakan ibadah apapun mungkar atau yang berkaitan dengan qalbu, tawakal, mahabbah, rasa khauf, rasa takut, rasa harap, rasa raja, ikhlas, kecuali seluruhnya hanya dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih, bernazar, semuanya hanya dengan nama bahwa ibadah hukumnya adalah tauqifiyah. Tidak bisa dikerjakan ibadah apapun kecuali ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah yang diperintahkan untukmu, dan janganlah engkau menyimpang. Tidak boleh kita beribadah apapun kecuali ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari ayat-ayat Al-Quran. Batasan yang kedua, ibadah tersebut harus dikerjakan Subhanahu wa taala yang mengganjar amal ibadah tersebut. Tidak akan pernah diterima ibadah jika dilakukan dengan riya. Tidak akan pernah diterima amal ibadah jika dilakukan ingin dilihat orang agar dipuji oleh orang tersebut. Junjungan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Fad'ullah mukhlishina lahuddin." Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibadah tersebut. Batasan yang ketiga, bahwa amal ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu bagus apapun amal ibadah tersebut, seikhlas apapun amal ibadah tersebut, sebagus niatnya apapun amal ibadah tersebut, jika tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadahnya akan tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amal ibadah apapun yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Kemudian yang keempat, batasan dalam beramal ibadah, mengabdikan diri kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah tersebut harus dilakukan manu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakanlah amal ibadah tersebut karena mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, bukan karena orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian batasan yang kedua, ada waktu yang tertentu. Disyariatkan pada tempat yang tertentu, pada sebab yang tertentu, pada jumlah bilangan yang tertentu, pada tata cara yang tertentu, pada jenis yang tertentu. Maka puasa wajib tidak ada kecuali dalam bulan Ramadhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Sebetulnya pada bulan Ramadhan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadhan, hendaklah dia berpuasa. Tidak diterima puasa Ramadhan yang wajib kecuali di dalam bulan Ramadhan. Tidak diterima di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, dan salat di luar waktu kecuali dalam keadaan-keadaan seperti safar dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktunya. Kemudian tempat, contoh tempat, tidak ada tawaf kecuali di Baitullah. Tidak boleh tawaf di kuburan karena tidak akan sah, karena tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Kemudian contoh jumlah bilangan. Jumlah bilangan salat, misalkan salat subuh hanya 2 rakaat. Maka tidak boleh dari hewan bahimatul an'am seperti onta, sapi dan kambing. Meskipun orang mempunyai kuda yang mahal, lebih mahal daripada onta, sapi dan kambing, maka tidak boleh dikurbankan karena tidak sesuai dengan jenisnya yang ditentukan oleh Rasulullah, oleh syariat. Membaca surat Al-Quran, Yasin misalkan. Apa sebab seseorang membaca surat Al-Quran? Apakah ada contohnya sebab tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika tidak ada sebab, maka tidak boleh menentukan secara khusus membaca surat tertentu kecuali dengan sebab yang harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara berhaji atau berumrah. Bila sudah ditentukan oleh syariat, maka tidak boleh di luar penentuan tersebut kecuali yang ditentukan syariat. Baik waktunya, tempatnya, jumlah bilangannya, jenisnya, sebabnya, atau tata caranya. Kemudian yang keenam, batasan-batasan yang ditentukan oleh syariat di dalam beribadah adalah diantaranya, yaitu sekat ma'rifat, kemudian libur ibadah, karena sudah sampai derajat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Beribadah sampai mati. Allah Subhanahu wa taala bukan yang paling akhir. Yaitu batasan-batasan beribadah. Hendaknya seseorang ketika mengerjakan ibadah apapun, ibadah yang berkaitan dengan lisan, ibadah yang berkaitan dengan kalbu, ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh, saat seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadhan, berhaji ke Baitullah, membayar zakat, bakti orang tua, memuliakan tamu, menghormati hatinya, di dalam kalbunya sangat perhatian agar amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik kelaslah di dalam beribadah, bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tetapi bagaimana ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kepada Allah
Berarti tidak semua orang yang beribadah diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kunu biqabulil amal ashadd minkum ihtimaman minal amal." Jadilah kalian orang yang lebih perhatian diterimanya amal ibadah daripada hanya sekedar beramal. Karena salat saya Jumat ini diterima oleh Allah. Betapa banyak orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, tetapi banyak orang yang tidak diterima. Rubba sa'im hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari pahala puasanya cuma dapat lapar dan haus. Tidak semua diterima amal ibadahnya. Maka perhatikan, umannaitu al-maut. Kalau seandainya aku sangat mengetahui bahwa satu sujudku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku bercita-cita untuk meninggal. Karena satu sujud yang diterima oleh Allah itu lebih baik daripada puluhan tahun seseorang beramal ibadah kepada Allah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mereka berikan dan kalbu mereka bergetar bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak bercerita tentang orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat, mencuri, minum khamar, berzudi, kemudian dia takut untuk dikembalikan kepada Allah mendapat siksa. Tidak. Ayat ini berbicara untuk orang yang salat, untuk orang yang puasa. Wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbatil muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. اتقوه حق التقوى آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم يا منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومجري السحاب. اهزم اليهود ومن عاونهم على قتل المسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا لطيف اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه ومن العمل بكتابك واتباع سنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الرضا لا سخط بعده أبدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان